Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas sedikit materi tentang penerapan aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan beberapa permasalahan matematika. Adapun dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah program komputer. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Naswa Amelia Salsabila dengan NIM 205141010 dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini ada 3 submateri, yaitu yang pertama, menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear. Yang kedua, menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Dan yang ketiga, visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu kita akan menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear. Nah, untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya seperti ini. Lalu untuk langkah keduanya kita klik kanan di sembarang tempat, lalu ada menu grafik. Pada basic kita ubah untuk X-min-nya menjadi 4, untuk X-max-nya menjadi 15, Y-min-nya kita ubah menjadi 2, untuk Y-max-nya kita ubah menjadi 10. Nah, untuk menu bold ini kita bisa centang ya, lalu kita tutup. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, tulis pertidaksamaan pada kolom input. Di sini saya mempunyai contoh soal 4x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 60, lalu kita klik enter. Nah, setelah seperti ini kan akan muncul ya gambarnya. Nah, pada gambar maka kita bisa mengubahnya sedikit-sedikit ya pada tampilannya ataupun pada stylenya mau gimana, dengan cara kita klik kanan, lalu kita klik setting. Untuk colornya kita atau stylenya bisa kita ubah ya. Kita ubah untuk stylenya di menu filling. Yang filling ini kita ubah menjadi hatching. Untuk colornya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini saya memilih warna pink. Nah, seperti ini. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan lagi pertidaksamaan yang berikutnya, yaitu di sini saya memiliki contoh soal 2x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 48, lalu kita klik enter. Nah, untuk langkah yang selanjutnya sama seperti tadi, kita klik menu setting. Untuk stylenya kita ubah di filling menjadi hatching. Untuk colornya kita rubah menjadi warna biru muda seperti ini. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan juga ya pertidaksamaan yang lainnya, yaitu x lebih dari sama dengan 0. Lalu kita klik enter. Nah, ini juga bisa ya sama kita atur juga untuk style dan colornya. Nah, ini fillingnya kita ubah jadi hatching. Untuk colornya saya bisa memakai warna ini ya. Lalu untuk yang terakhir yaitu y lebih dari atau sama dengan 0, kita klik enter juga. Nah, untuk ini bisa kita sama ya untuk langkahnya, klik setting, lalu untuk stylenya kita ubah di filling menjadi hatching. Untuk colornya di sini saya ingin memakai warna kuning misalkan.
Nah, kan bertubuhkan seperti ini ya. Nah, di stylenya itu bisa kita ubah untuk angle-nya. Nah, seperti ini. Nah, ada perubahan ya. Kita ubah misalkan menjadi seperti ini ya. Nah, maka untuk gambarnya terlihat jelas ya. Seperti ini untuk tampilan gambarnya. Bisa di zoom in atau di zoom out bisa. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yaitu ketikkan persamaan 4x ditambah 2y sama dengan 60. Kita klik enter. Lalu yang selanjutnya 2x ditambah 4y sama dengan 48. Klik enter. Lalu x sama dengan 0, enter, dan y sama dengan 0, lalu klik enter. Maka untuk gambarnya akan terlihat ya seperti ini. Kita di zoom in dulu, di zoom out maksudnya, agar gambarnya terlihat lebih jelas. Untuk grafiknya bisa kita geser-geser ya, biar terlihat semua dengan cara mengklik move graphic view. Maka untuk tampilan grafiknya bisa digeser seperti ini. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, kita akan menentukan titik potong dari daerah penyelesaian di sini. Kita gunakan perpotongan dua objek dengan cara mengklik intersect. Untuk menu intersect itu di sini. Nah, karena ini pusingnya untuk gambarnya bertubuhkan seperti ini, karena untuk langkah pertama kita hanya akan mengklik sumbu X dan persamaan pertama, di mana persamaan pertamanya itu yang warna merah, kita bisa matikan dulu ya untuk persamaan yang lain. Nah, seperti ini. Nah, kan di sini sudah ada ya untuk persamaan yang pertama. Nah, di sini kita akan mengklik sumbu X dan persamaan pertama, maka akan tampil perpotongan titik A. Nah, pertama kita klik sumbu X yang ini dan persamaan yang A, maka titik potongnya itu di sini, yaitu titik A ya. Lalu kita klik sumbu X dan persamaan kedua, di mana persamaan kedua itu yang B yang ini bisa kita on-kan lagi, dan untuk persamaan A-nya kita bisa matikan agar membantu kita lebih agar bisa lebih membedakan gitu antara persamaan yang satu dan yang lainnya. Nah, sekarang kan klik sumbu X dan persamaan yang B, berarti yang ini ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, kita klik persamaan kedua dan persamaan ketiga. Berarti persamaan kedua ini yang B ini yang warna biru. Lalu untuk persamaan ketiga itu yang C, nah yang biru tua. Berarti kita klik untuk persamaan ini. Nah, berarti di sini muncul langsung ini titik perpotongan antara persamaan 2 dan persamaan 3. Lalu sekarang kita akan mencari titik potong antara persamaan pertama dan persamaan ketiga. Berarti yang B ini, yang warna biru muda ini bisa kita matikan. Untuk persamaan A-nya bisa kita on-kan. Nah, berarti kita tinggal klik nih untuk perpotongannya gimana. Coba kita lihat. Nah, ternyata di sini ya perpotongannya. Maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, nah jika beres dalam permasalahan mencari titik potong, bisa kita nyalakan lagi ya untuk persamaan-persamaannya agar terlihat lebih jelas. Lalu langkah yang selanjutnya, kita bisa menamai titik-titik ini agar terlihat lebih jelas, bisa kita zoom in. Nah, seperti ini ya. Misalkan terlihat untuk daerah hasil penyelesaiannya di bawah nih, bisa kita klik menu move graphic view agar terlihat lebih jelas ya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan menamai setiap titik sudut yang dimaksud dengan cara kita klik titik A, lalu kita klik setting,
Lalu untuk name and value untuk show labelnya kita ubah menjadi name and value. Begitupun dengan titik yang lainnya ya, caranya sama seperti titik A. Kita ubah semuanya menjadi name and value. Untuk yang titik C juga sama. Untuk titik D juga sama ya, name and value. Nah, seperti ini. Jadi akan terlihat jelas ya untuk titik potongannya. Untuk titik sudutnya itu yang dimaksudnya itu ini gitu. Nah, langkah yang selanjutnya kita gunakan poligon untuk membuat daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Untuk menu poligon itu di sini kita klik poligon, kita sambungkan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, dan dari titik D ke titik A. Nah, maka akan terlihat lebih jelas ya dari sebelumnya. Nah, langsung ke kita menghitung nilai optimum dari masing-masing titik uji di atas. Nah, dengan cara kita masukkan di sini saya memiliki fungsi optimum yang diketahuinya itu fx, y sama dengan 800x ditambah 600y. Maka bisa kita ubah seperti ini. Untuk NA sama dengan 800x XA ditambah 600y A sama dengan, akan muncul ya untuk hasilnya. Untuk titik B, untuk titik C, dan untuk titik D juga sama, langkahnya seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya kan sudah ada ya. Dapat dilihat pada kolom algebra, nilai pada titik A atau NA, nilai pada titik B atau NB, nilai pada titik C atau NC, dan nilai pada titik D atau ND sudah dikalkulasi ya oleh GeoGebra. Dengan demikian, nilai optimum pada nilai optimumnya yaitu pada titik NC, yaitu 18.200. Setelah kita membahas tentang materi yang pertama, yaitu menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear, adapun pembahasan yang kedua yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Lanjut ke permasalahan yang kedua, seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya, kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah pertama pada permasalahan yang kedua ini kita buka dulu ya seperti biasa aplikasi GeoGebra-nya. Lalu untuk langkah yang kedua kita ganti titik koordinat sumbu X menjadi derajat dengan cara mengklik kanan, pilih grafik, kemudian pada tab basic kita ganti untuk X-nya menjadi min 100. Untuk X max-nya kita ganti dengan 280. Untuk Y min-nya kita ganti dengan min 5. Untuk X max-nya kita ganti dengan 5. Y max-nya kita ganti dengan 5. Lalu pada tab X-axis, pada distance atau jarak kita ubah ya menjadi 30. Nah, sudah terubah. Untuk labelnya kita ubah juga menjadi X. Untuk unitnya kita ubah menjadi satuannya derajat. Nah, sudah. Untuk Y-aksis, untuk desainnya kita tulis 1. Untuk labelnya kita ubah menjadi Y. Seperti ini. Nah, kita tutup. Lalu hasilnya berupa sumbu kartesius dengan jarak tampilan sudut 30 derajat ya.
setelah ini, kemudian pada input, ketik rumus fungsi yang akan dilukis. Di sini saya memiliki contoh soal 3 sin 2x derajat. Lalu klik 2 kali pada rumus fungsinya. Nah, di sini kita tambahkan juga 0 derajat kurang dari atau sama dengan x derajat tapi ya, x derajat, lalu kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Seperti ini. Lalu kita klik enter, maka tampilan gambarnya akan seperti ini ya. Lalu pada toolbar, nah ini toolbar ini kita klik move graphic view, atau bisa kita ini ya. Nah, move graphic view, lalu bisa kita klik zoom in untuk melihat lebih jauh atau zoom out. Untuk zoom out kita melihat lebih jauh, untuk zoom in kita bisa melihat lebih dekat. Untuk langkah yang selanjutnya, kita buatlah titik perpotongan antara parabola dengan sumbu X dan sumbu Y dengan mengklik poin atau titik baru, kemudian kita klik root. Nah, seperti ini. Lalu kita klik pada sumbu X dan Y yang seperti tadi ditunjukkan. Nah, kita klik juga untuk parabolanya. Nah, maka akan muncul ya titik perpotongannya. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, kita buatlah titik puncak relatif atau titik ekstrim relatif pada parabola dengan mengklik poin atau titik baru yang tadi. Lalu kita klik menu ekstrimum. Setelah itu, klik pada parabola. Nah, seperti ini. Maka akan muncul titik ekstrim atau titik puncak pada grafik ya. Lalu kita namai ya titik-titik ini, bisa dengan cara mendrag atau seperti ini ya, seperti pada langkah yang sebelumnya. Kita klik setting, lalu untuk show labelnya kita ubah dari name menjadi name and value. Begitupun pada titik yang lainnya ya, kita ubah juga untuk show labelnya menjadi name and value. Begitupun pada ekstrimum atau titik puncak juga kita namanya untuk titik-titiknya. Kita ubah juga menjadi name and value. Udah ya, seperti ini videonya. Lalu untuk memberikan nama atau nilai pada parabola ini ya keseluruhan, bisa dengan cara mendrag pada persamaan fungsinya. Yang ini kita tarik atau kita drag, lalu kita simpan di tempat yang kita inginkan. Nah, seperti ini misalkan ya, bisa kita geser untuk tempatnya. Dengan cara kita klik menu move dulu yang ini agar bisa digeser. Nah, seperti ini. Bisa diatur ya dengan kemauan kita sendiri. Maka inilah hasil dari grafik fungsi trigonometri fx sama dengan 3 sin 2x kuadrat. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu yang ketiga tentang visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir ya teman-teman. Nah, untuk permasalahan volume benda putar ini bisa untuk langkah yang pertama sama seperti langkah sebelumnya, kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Lalu yang kedua kita ketik soal pada input. Nah, di sini fx sama dengan di sini saya mempunyai contoh soal 5x pangkat 3
kurangi 3x kuadrat ditambah 1. Lalu kita klik enter, maka akan tampil pada layar ya seperti ini. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, kita klik menu intersect. Nah, yang ini untuk mengetahui titik potong kurva dengan sumbu X dengan cara kita klik kurva pada layar ini, lalu kita klik sumbu X, maka akan tampil titik A ya, ini proses. Lalu ambillah batas untuk sumbu X, yaitu dengan mengambil misalkan X sama dengan 1 ya, X sama dengan 1, lalu kita klik enter. Nah, maka akan seperti ini. Setelah itu kita cari titik potong antara kurva dengan sumbu X dengan cara yang sama pada langkah ini ya. Nah, kita klik intersect, lalu kita klik kurva dan mengambil peta ini ya, untuk mengambil batas untuk sumbu X-nya kita klik. Nah, ini lalu kita klik juga perpotongan antara sumbu X dan sumbu X dan batas tadi ya, yang X sama dengan 1. Lalu akan tampil seperti ini. Untuk langkah yang selanjutnya, kita jangan tampilkan dulu ya untuk X sama dengan 1-nya seperti ini, agar bisa kita tarik segmen. Nah, tarik segmennya itu dari titik B ke titik C. Untuk segmen itu di sini, di menu ini ya, menu yang ketiga, kita klik segmen, lalu kita tarik dari B ke C. Nah, seperti ini ya untuk tampilan gambarnya. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, kita buka menu yang ke-10, lalu kita klik slider, kita klik di sembarang tempat, boleh di mana aja ya, misalkan di sini. Nah, lalu kita ubah untuk numbernya. Nah, ini di number ini, nah yang ini kita ubah menjadi alpha. Jadi alpha ya. Lalu di menu angle kita ubah di increment-nya menjadi 0,5. Lalu kita klik OK. Udah ya. Pada layar kan akan terlihat ya ini alpha sama dengan 45 derajat. Namun kita ubah dulu menjadi alpha sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian pada view di sini kita klik ini 3D graphic. Nah, akan muncul seperti ini ya tampilan 3D-nya. Kemudian kita klik pada input atau kita tulis ya di input surface. Nah, ini kita pilih yang terakhir, yang ketiga. Kita masukkan untuk rumusnya A F A cos B atau A-nya kapital ya. Lalu XB, B-nya juga kapital. Lalu B kecil, koma 0, koma alpha. Nah, seperti ini. Lalu kita klik enter, maka akan terlihat ya untuk rumusnya seperti ini. Setelah itu bisa kita klik kanan ya, lalu kita klik setting untuk mengubah colornya ataupun stylenya bisa diubah sesuai keinginan kita ya.
Misalkan di sini stylenya saya tidak akan diubah lagi, akan seperti ini. Untuk coloringnya kita ubah menjadi warna sesuai keinginan kalian ya. Di sini saya ingin memakai warna orange misalkan. Lalu pada menu advanced atau di condition to show object kita tulis alpha lebih dari 0. Lalu bisa kita tutup. Nah, seperti ini. Lalu untuk tampilan gambar 3 dimensinya akan muncul ya seperti ini. Bisa kita menggunakan animation. Nah, seperti ini. Jadi untuk gambarnya bisa terlihat jelas ya. Gambar 3 dimensinya. Nah, seperti ini. Mau dilihat ini bisa bebas. Untuk visualisasi gambar 3 dimensinya menjadi seperti ini. Jadi visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X dengan persamaan fungsi 5x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya seperti ini ya untuk visualisasi